Shalom saudara, shalom. Selamat pagi, sampai bertemu kembali dengan Tuhan. Gak terasa udah pertengahan bulan Oktober pas hari ini. Kita masih diberi kekuatan, masih diberi penyertaan Tuhan, masih diberkati, masih dirapi Tuhan. Kita patut bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita menaikkan lagu Sinar Kemuliaan.
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Kami datang lagi Tuhan di hari Minggu Tuhan. Kami rindu Bapa, kami rindu penyertaan-Mu Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan buat kami. Telah berjalan Tuhan 10 bulan, kami bisa merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan tidak henti-henti untuk setiap kami. Kau selalu pegang tangan kami erat-erat Bapa dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Engkau berkata, hai anakku, pegang tanganku, jalan bersama, kami siap Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang telah hadir Tuhan, baik yang sedang di perjalanan Tuhan, baik yang ikuti online Tuhan. Engkau melihat Tuhan kerinduan kami kepada-Mu Bapa. Hanya Tuhan kami satu-satunya yang hidup, yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami dan pelanggaran kami yang kami perbuat Tuhan. Tegurlah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berhamba-Mu yang telah persiapkan Tuhan untuk kami Bapa domba-domba-Mu jauh-jauh hari Tuhan, pagi, siang, sore Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami. Apa yang hendak Kau katakan setiap pada kami Tuhan, katakan dalam hamba-Mu Bapa untuk setiap kami, supaya kami jadi pelaku Tuhan, pelaku Kristus, jadi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan
Kita masih berdiri. Kita mainkan lagu Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku lebih semangat saudara, amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sudahlah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Saat yang dinanti, di mana
Boleh minum? Masih semangat? Silakan saudara. Mari kita bersatu hati. Sebentar kita akan firman Tuhan. Amin Yesus. Dekat pada itu rindu kami. Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu kau menunggu, tak usahkah ku temukan
mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat waktu, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami tahu satu kemurahan yang Kau berikan kepada kami, karena ini adalah rumah-Mu, tempat yang paling tepat bagi kami Tuhan. Engkau ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau tahu, Engkau mengenal setiap kami umat-umat-Mu, setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, setiap kami yang datang dengan berbeban berat. Kami percaya Tuhan, Engkau ada jawaban bagi setiap persoalan hidup kami. Maka kami dengan kerendahan hati Bapa datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang senantiasa menegur kami, senantiasa meneguhkan kami, senantiasa mengingatkan kami Tuhan akan apa yang Engkau mau kami lakukan Bapa. Kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu kali yang kedua sudah semakin dekat Bapa. Jangan biarkan kami hidup dalam kehidupan manusia kami. Jangan biarkan kami hidup dalam kesalahan kami, tetapi biarlah Roh-Mu mengubah setiap hidup kami, untuk kami takut taat akan Engkau, supaya kami tidak tertinggal Bapa. Masa itu pasti terjadi. Kami memang tidak tahu kapan tepat waktunya, tetapi firman-Mu mengatakan bahwa kami harus berdoa dan berjaga-jaga Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, lidah, mulut, bibir yang Kau pakai Tuhan, melalui kuasa Roh Allah sendiri Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-umat yang Engkau kasihi Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itu Bapa ada di tengah-tengah ruangan ini, memenuhi setiap hati, setiap pikiran, jiwa, roh, dan tubuh kami bahkan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menghalau segala oknum-oknum Bapa yang ingin mengganggu kebenaran firman Tuhan disampaikan, coba untuk mengganggu konsentrasi kami dalam apapun. Kami mau ikat, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah bebas berkarya di tempat ini Bapa, berkarya di hati kami, berbicara kepada kami. Tahirkan pikiran kami, pendengaran kami, hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan, kita datang di dalam rumah Tuhan, kita mentaati kehendak dan firman-Nya. Dari pembukaan sampai doa firman, tetap Tuhan berbicara kepada kami supaya kita mulai menjadi murid-murid yang setia. Kita akan sepertian sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami mau taat akan firman Tuhan.
Puji Tuhan, pagi yang indah kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau taat selalu kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Kalau kita mau jadi orang-orang yang diberkati, kita mau senantiasa dijaga dan dilindungi. Apa kata Tuhan? Taat dan setia. Taat yang total, saudara. Tidak pakai neko-neko, tidak pakai tunggu Tuhan, saya begini dulu, saya begitu dulu. Tidak. Tuhan mau taat dengan total. Pagi hari ini saya akan beri judul ketaatan total kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita ragu-ragu datang kepada Tuhan. Mungkin kita rasa kalau kita datang kepada Tuhan ya karena wajib, karena pelayanan, karena mau ibadah, itu wajib. Jangan saudara, Tuhan mau kita ketaatan yang tulus. Dia mau full, karena Tuhan kalau memberkati kita tidak setengah-setengah, saudara. Saya akan bacakan di dalam Lukas 5 ayat 4 dan 5. Saudara menyimak Lukas 5 ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di belakangnya ada juga. Jadi Tuhan suruh Simon menebarkan jala-jala. Kalau kita simak firman Tuhan, Tuhan menyuruh menebarkan jala-jala. Tapi di ayat 5 Petrus bilang sudah sepanjang malam dia sudah menebarkan jala. Jadi hanya satu jala saja yang dia tebarkan. Jadi satu jala yang ditebarkan itu jadinya tipis. Tipis akhirnya terkoyak, koyak itu sobek ya. Akhirnya dia punya jala robek. Di sini berbicara seringkali Tuhan mengizinkan kita dan Tuhan juga menjadwalkan setiap kita dalam pelayanan. Jadwal-jadwal yang ada, kita lakukan semua itu. Tapi firman Tuhan di belakangnya ada juga. Petrus menebarkan hanya satu jala. Peristiwa yang menggambarkan bahwa Simon memang taat. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi tidak sepenuh hati. Karena Tuhan yang suruh, ya udah saya kerjakan. Tapi tidak dengan sepenuh hati. Iya atau benar? Seringkali kita begitu. Sebagai contoh, jika kita taat dalam memberi, misalkan ini saya kasih perumpamaannya, misalkan kita memberi tetapi tidak taat dalam mengampuni. Apa yang dikatakan tidak mengampuni? Kita taat, kita memberi, tapi kita tidak merespon dengan keadaan kita. Mungkin rasa setengah hati atau bagaimana gitu kan. Seringkali kan perasaan manusia seperti itu. Maka itu belum juga bisa dikatakan sebagai ketaatan yang total sepenuhnya. Saya akan beri lagi satu contoh. Atau taat dalam hal kerajinan beribadah. Kita datang beribadah, tapi masih menyimpan
waktu di rumah saya lagi, pokoknya lagi sebel dah sama tetangga saya, tetangga tercinta, suami atau istri atau anak-anak, masih dendam di dalam hati, panas di dalam hati, terus datang beribadah. Terus dikasih lihat wajahnya, oh saya datang beribadah, padahal hati dalamnya masih dongkol, saudara. Itu juga tidak dikatakan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan mau total sepenuhnya kita beri buat Dia. Tubuh kita ini adalah bait Allah, saudara. Jangan kita bikin rusak. Ada lagi 3 lagu yang seperti kanak-kanakan. Apa sih seperti kanak-kanakan? Tidak ada kesetiaan pada jadwal-jadwal yang diberikan. Seringkali kita lalaikan, kita anggap enteng itu. Sebetulnya itu Tuhan sudah menilai, Tuhan sudah menghitung-hitung, saudara. Apakah itu yang dikatakan taat? Mungkin kita di hadapan saudara-saudara kita, orang sekeliling kita, saya taat beribadah. Tapi masih banyak sekali kelakuan-kelakuan yang seperti kanak-kanak. Di sini saya catat seperti kanak-kanak. Itulah seringkali kita ini seperti kanak-kanak yang jangan senyum-senyum ya Ibu Nani. Kita seringkali seperti kanak-kanak. Kalau jadwal-jadwal yang diberi gampang. Jangan saudara. Karena satu dengan yang lain itu menyangkut, semuanya menyangkut. Kita adalah satu tubuh. Coba saudara berjalan, matanya ditutup sebelah, rasanya nggak enak loh sebelah. Apalagi ditutup dua-duanya, saya nggak tahu nih seperti apa, kayak gimana, nggak enak saudara. Kita jalan, kita mau makan. Biasanya ada orang itu makannya tangan kidal, nggak apa-apa, itu nggak salah juga, ya. Terus tangan kanan suruh makan, dia kaku, nggak bisa. Tangan kanan yang bisa kita makan sekarang suruh tangan kiri, itu juga nggak bisa. Terus suka-suka juga kita merasakan, sepele, kakinya sakit, tenang aja, gua masih tetap sepak bola. Akhirnya kakinya rusak benar-benar. Nah, itu juga kenapa kita tidak memelihara tubuh kita, kita tidak perhatikan tubuh kita. Karena ini adalah bait Allah yang Tuhan sudah beri. Jangan kita bikin rusak. Apalagi kita anggap remeh. Saya gampang. Saya ketemu si A, lawan jenis. Ketemu si A, ketemu si B, nggak apa-apa, colak-colak. Nggak bisa saudara. Itu nggak bisa seperti itu. Nanti akhirnya ada yang aneh. Kita harus perhatikan tubuh kita adalah bait Allah, jangan dirusak. Jadi tidak ada pemisahan antara hal-hal yang bersifat sekuler dan rohani. Itu tidak bisa disatukan, saudara. Ketaatan rohani harus bercermin baik di dalam gereja maupun di dunia kerja maupun di lingkungan kita. Kita harus cerminkan itu, saudara. Ada orang yang begini, gak apa-apa, hari Minggu ini, besok kan Minggu juga aku bisa ibadah. Minggu ini gak apa-apa, yuk kita mau kemana? Kita jalan. Apakah itu yang dikatakan ketaatan, saudara? Kita tidak jadi contoh. Kalau memang terpaksa atau memang ada satu hal yang membuat kita tidak beribadah, silakan. Seringkali saya belajar firman Tuhan, rasanya saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya firman yang keras? Kenapa Tuhan mesti tegur seperti ini? Saudara tahu, kalau kita punya anak kecil, kita tidak tuntun dia belajar jalan, akhirnya dia terpaling terus, saudara. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa jalan. Tapi kita sebagai orang tua kan kita tuntun
Saya kalau bersaksi terlalu panjang. Setiap saya kumpul dengan keluarga, pasti ada firman Tuhan yang saya sampaikan. Biasa ada yang meresponi, ada yang tidak meresponi. Terserah, itu terserah Anda dengan Tuhan, bukan lagi urusan saya. Kita jangan takut untuk memberitakan Injil, saudara. Dimanapun kita berada di tempat, jangan takut untuk memberitakan Injil. Sebab Dia lebih berani untuk memberkati kita. Tuhan lebih berani memberkati kita. Kalau nggak percaya, besok hari Senin praktekkan itu. Berani bertaruhan dengan Ibu Gembala. Saya yang sudah alami beberapa kali. Saya tidak takut berbicara seperti ini, karena saya sudah praktekkan. Berapa kali saya praktekkan. Saya pribadi, seringkali saya mengalami rasa tubuh ada yang tidak enak. Saya bilang, Tuhan, ini adalah bait Allah. Saya mau melayani Tuhan. Tidak ada kata saya mundur untuk melayani Tuhan. Saya akan lebih maju lagi, saya akan lebih kejar lagi. Karena saya tahu di hadapan saya ada Allah yang hidup. Saya akan hidup kekal bersama Kristus di surga. Kita berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Jadi sebab itu kita mau ambil ketaatan yang full, ketaatan yang sungguh-sungguh. Apa yang saudara lakukan hari-hari dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, rumah tangga, percaya kalau kita taat kepadanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan juga kita seperti kanak-kanak. Sebentar kita loncat di sini, sebentar kita loncat di sana, sebentar kita loncat sini, sebentar saya ke ujung sana. Tuhan tidak melihat, saudara. Allah yang kita sembah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kalau bersaksi, saudara, masih ada Bapak Gembala. Berapa gereja, bukan gembala, mau dikatakan penatua, siapa, mereka tarik kita berdua. Kita boleh tahu almarhum Bapak Gembala kalau melayani prinsip, tidak pakai neko-neko, tidak ada alasan. Anak-anak masih kecil, kita jam 6 sudah Asia berdiri di depan, setengah 6 sudah berdiri, anak-anak sudah harus bangun siap semua. Seringkali saya berdoa, Tuhan, saya review ke belakang, betul, apa yang Tuhan katakan itu tidak salah. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Janjinya itu ya dan amin. Kita jangan main-main kepada Tuhan, saudara. Jangan kita main-main. Saya jelas sekali hari ini saya akan mengatakan, jangan kita main-main kepada Tuhan. Kalau sampai kita jatuh, tidak ada satu manusia yang bisa menolong kita. Kita mau nangis, kita menjedulkan kepala kita ke bawah. Tidak ada orang yang bisa menolong, saudara. Hanya satu Yesus. Dia yang tahu keluhan kita. Hanya Yesus, Dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Prinsip yang sama juga terdapat di dalam Roma 6 ayat 13. Saya minta sama bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 13. Sudah siap semua? 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan begitu jelas. Jangan kamu menyerahkan
anggota tubuhmu, apa aja, mau rambut kek, mau mata kek, mau tangan kek, mau kaki kek, ya, kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Dahulu kita berdosa, dahulu kita banyak salahnya, tapi sekarang berbalik kepada Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, berapa banyak nasihat-nasihat melalui firman Tuhan, sehingga kita boleh terimanya semua itu. Tetapi yang sekarang menjadi hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Anggota tubuh yang dimaksud tidak hanya satu, juga bukan dua, juga bukan tiga, namun yang harus kita serahkan kepada Tuhan bukan hanya satu, dua, tiga, melainkan seluruhnya. Saya catat ada 4. Serahkan hati kita kepada Tuhan agar kita hidup dalam ketaatannya. Kalau kita berserahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita akan melakukan ketaatan itu semua. Kita akan menjalankan. Di sini ada ibu gembala, ada jemaat. Saya perumpamakan, saya adalah kepala, saudara adalah jemaat. Tuhan adalah tubuh Kristus. Kalau saya berjalan sendiri tidak bisa, saudara. Mari kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan, kita melayani Tuhan. Ada hari-hari yang harus kita berkumpul, berdoa dan puasa. Mari saudara, ayo kita sama-sama dukung dalam doa, sehingga kita boleh memenangkan banyak-banyak jiwa. Masih banyak jiwa-jiwa di luar yang haus. Dia tidak tahu bagaimana dia mau datang kepada Tuhan. Ada yang gengsi karena dia banyak uang, dia mau apa aja bisa. Ada yang terlalu rendah, aduh saya kayaknya malu deh kalau ke gereja. Ayo saudara, kita ini adalah anggota-anggota Kristus, kita melayani Tuhan. Sama-sama kita boleh berjalan. Serahkan pikiran kita agar kita bisa berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita berjalan melangkah bersama Tuhan, pikiran kita juga jadi terang. Oh iya, saya mau melayani begini. Nanti saya minta pengurus-pengurus tulis di papan yang besar, di depan dicantum. Saya bersedia sebagai ini, saya bersedia sebagai mengerjakan itu. Saya percaya tidak lama gereja akan penuh, saudara. Kita adalah satu tubuh, satu anggota. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau taat perintahnya dengan sepenuh hati. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita kalau datang beribadah aja, jamnya masih pagi, ntar aja, kalau udah mau deket saya sampai. Terus terang seringkali saya sedih. Di mana ketaatan? Di mana kesetiaan? Jangan katakan saya sudah berjemaat, saya sudah mengikut Tuhan itu sudah bertahun-tahun, tapi masih kayak kekanak-kanakan, saudara. Yang kedua, serahkan mata kita agar kita melihat dunia dengan pemandangan yang bersih dan penuh kasih. Apa pemandangan kita dengan bersih, saudara? Kita melihat kejahatan dunia ini yang semakin melanda, semakin makin, saudara. Saya
melihat ada satu pemuda. Dia mengatakan begini, "Ibu, kalau saya datang kepada Tuhan, apa Tuhan langsung mau jawab doa saya?" Itu bukan tanya saya, itu namanya tantangin saya bilang. Ya kan? Itu namanya tantangin saya. Coba kalau berani datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan jawab. Kita menghadapi dunia ini semakin hari semakin susah, saudara. Bukan gampang. Baik ekonomi, rumah tangga, anak-anak, pokoknya banyak sekali deh. Kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau taat. Yang ketiga, serahkan tangan kita agar kita dapat melakukan pelayanan dan memberkati sesama. Haleluya. Banyak sekali saudara, anggota-anggota kita ini bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Yang keempat, serahkan kaki kita agar kita, langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam jalur kebenaran. Di sini saya catat dipimpin oleh Roh Kudus supaya jalan kita dipimpin. Sebetulnya jalan kita berjalan, saudara. Kita melayani Tuhan dimanapun Tuhan izinkan, kita bisa. Bukan tidak bisa, sangat bisa. Kalau leher kita sakit, tapi kepala kita kan tidak sakit, saudara. Kalau tangan kita sakit, pemikiran kita jangan sakit. Pasti akhirnya tangan kita sembuh, karena ada yang positif dengan iman. Jadi kita bisa melihat ke depan. Tadi firman Tuhan mengatakan, dulu sudah mati, tapi sekarang hidup. Tuhan mengajar kita, dulu kita orangnya seperti apa, sekarang jangan seperti itu. Kita harus berubah. Kalau kita mau ketemu muka dengan muka, apa yang harus kita jalankan? Taat dan setia. Kita ingin berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Saya mau berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat, saudara. Dia selalu mendengar doa kita. Jangan keraskan hati kita. Lepas. Katakan, Tuhan, saya mau taat. Saya mau sepenuhnya taat kepada firman Tuhan. Saudara yang tahu apa yang saudara lakukan hari-hari ini, saya tidak dapat melihat, tapi Tuhan dapat melihat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah atau menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Serahkan semua, jangan setengah-setengah. Kalau kita melihat Simon, dia disuruh Tuhan menebakkan jalan-jalan. Karena Tuhan yang perintah, ya udah deh, aku lakukan juga. Tapi asal-asalan. Jangan kita asal-asalan sama Tuhan, saudara. Kita lihat, pikir-pikir yang ke belakang. Dulu saya seperti apa? Saya hari ini ada seperti ini. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah satu anugerah.
menyatakan setiap kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah ketaatan yang sejati, mengorbankan seluruh diri kita sebagai wujud penghormatan dan cinta kepada Yesus Kristus. Jadi kebenaran kita memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan yang total. Kita kalau dibayar hutang, kita juga nggak mau separuh, saudara. Pasti total, semuanya harus dengan total, harus seluruhnya. Tapi kalau kita melenceng kepada Tuhan, jangan kata total, tidak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa, saudara. Akhirnya kita rugi karena kita permainkan tubuh kita. Jadi kebenaran kita memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan total, dengan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita sebagai sarana untuk menghormati dan mengabdi kepada Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang bisa. Dia Allah yang hebat. Di dalam bahasa Mandarin lebih jelas lagi kalau kata-kata itu. Dia seluruhnya, bukannya kata Allah kata, tidak. Gak ada kata-kata yang setengah-setengah. Full. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa. Kita introspeksi diri kita sendiri. Kenapa saya begini, kenapa saya itu? Tanya kepada diri kita, apakah kita taat kepada Tuhan? Sehingga kita merasakan saya jauh daripada Tuhan. Kita harus ingat, saudara, bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya secara total buat saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib sampai tetesan darah yang terakhir. Dia beri buat kita, saudara. Dia tidak pikir-pikir lagi. Karena dosa manusia, dia mau digantung di atas kayu salib. Dia tidak bersalah, saudara. Sedikit pun dia tidak bercela. Dia adalah 100% manusia, dia 100% Allah. Lagi dia menjadi manusia, dia tidak berpikir-pikir lagi. Nanti, wah kalau mati digantung, orang-orang cuma ketawa. Tidak, saudara, dia tidak memikirkan, tidak memikir seperti itu. Dia hanya ingin membela orang-orang yang berdosa. Sebab dari itu, jangan rusakkan baik Allah ini. Jangan kita biarkan tubuh kita dipermainkan. Apa yang saudara bisa buat? Mari bilang, saya bersedia sebagai pelayan ini, itu. Dia tidak berhenti dalam ketaatannya. Tuhan Yesus juga dicobai oleh murid-muridnya, saudara. Ketika dia dicobai oleh murid-muridnya, mengkhianati lagi, dia tetap, dia tidak meninggalkannya, dia tidak berhenti sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dia juga diejek, dia juga dihina dengan teman-temannya, tapi dia tidak kehilangan. Dia siap. Pertanyaannya, apakah kita siap taat mengikuti firman Tuhan? Apakah kita bersedia
sungguh-sungguh. Saya rindu sidang jemaat GPDI Marturia. Mulai hari ini kita mau bangkit melayani Tuhan. Kita mau taat. Jam-jam ibadah jangan kita pikir masih jauh-jauh, tidak. Karena Dia Tuhan terlebih dahulu, Dia sudah siap ada di tengah-tengah saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Firman Tuhan iya dan amin. Kita mau tetap taat, tetap cinta, tetap setia pada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya udah pemain musik, MC singer. Kita dengan pujian yang tadi taat kepada perintahnya. Mari saudara, saya udah datang sama makin berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau taat akan firman-Mu dengan sepenuh hati. Kami tahu Tuhan, banyak masalah, banyak problema yang kami hadapi. Tapi kami mau mentaati firman-Mu. Karena Engkau yang berkata, kalau kami taat di hadapan-Mu, kami melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang ada di hadapan kami. Engkau yang akan menuntun kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Walau
sehingga kami boleh layak dan berkenan untuk melayani Engkau Tuhan. Sebab kami adalah satu tubuh Tuhan, tubuh Kristus. Kami tidak mau ada satu anggota yang sakit. Karena firman-Mu yang sudah menumbuhkan setiap kami menjadi anggota-anggota melayani Engkau Tuhan. Jadikan kami tubuh yang baik, anggota yang baik, sehingga kami boleh melayani Engkau. Sehingga kerajaan surga, orang-orang yang ada di dunia ini boleh melihat Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus yang hidup. Dia yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa dan sembahyang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Terima kasih buat pemerintahan PB yang telah memberikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Yaitu Yesus yang kita sembah dengan sungguh. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah dan akan pujian. Kami memuji terus kami. Memberi persembahan untuk pekerjaan yang ada di gereja lokal ini Tuhan. Biar tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka. Akan berdoa buat mereka yang kembalikan milik-Mu Tuhan, baik melalui transfer maupun berada di sini Tuhan. Tetap firman-Mu berjanji, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan memberkati mereka. Engkau yang memberkati usaha mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka, senantiasa ada penjagaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Matoria, mereka yang tidak bersama-sama kami beribadah saat ini Tuhan. Engkau tetap pelihara mereka, jaga mereka. Tuhan, berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang menghadapi sakit penyakit. Saat ini kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sembuh
sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka dengan tubuh yang sehat kembalikan untuk kemuliaan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia, dari anak-anak sekolah minggu, anak pemuda, orang-orang tua, setiap kami Tuhan, dari pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, bisnis kami, bahkan rumah tangga kami, studi kami, perkuliahan anak-anak kami Tuhan, dari anak-anak balita semua kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang jaga, Engkau yang memberkati, Engkau yang membukakan jalan bagi mereka semua Tuhan. Mereka yang tertutup jalan, tidak ada pekerjaan. Saat ini kami mau berdoa, kami mau angkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membukakan jalan, membukakan berkat-Mu Tuhan. Kalau berkat-Mu mengalir, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Kami percaya dengan iman Tuhan, kuasa-Mu yang hebat masih berlaku sampai hari ini. Bekerjalah Tuhan bagi jemaat GPDI Marturia Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahkan tubuh yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang hebat bekerja dengan hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat anugerah daripada Engkau. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, penghiburannya senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan doa sembahyang ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita orang percaya berkata amin. Tuhan